Halo hai football lover, jumpa lagi di channel Fair Play yang akan memberikan informasi mengenai berita sepak bola yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kali ini kita akan bahas berita Pep Guardiola kambing hitamkan wasit. Pep Guardiola mengomentari kekalahan Manchester City di tangan Crystal Palace. Dia berdalih banyak kesalahan yang terjadi dalam laga tersebut. Manchester City dipaksa bertekuk lutut kala menjamu Crystal Palace di Etihad Stadium pada Sabtu 30 Oktober 2021 malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris. The Sky Blues menyerah 2 gol tanpa balas. Wilfried Zaha membuka keunggulan Palace ketika laga baru berjalan 6 menit. Conor Gallagher mencetak gol kedua The Eagles untuk menit sebelum waktu normal habis. Manchester City bisa dibilang apa sepanjang pertandingan menghadapi Crystal Palace. Selain gagal mencetak gol, tim tuan rumah juga harus bermain dengan 10 pemain menjelang turun minum. Aymeric Laporte diusir oleh wasit setelah menjatuhkan Zaha dalam perebutan bola udara. Keputusan itu sempat diprotes para penggawa Manchester City, tetapi keputusan wasit tidak berubah. Nasib sial kembali dialami Manchester City selepas jeda. Gabriel Jesus sempat mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60, tetapi dianulir wasit setelah VAR menilai penyerang asal Brasil itu offside. Situasi Manchester City yang terpaksa bermain dengan 10 pemain diakui Pep Guardiola menjadi masalah bagi timnya. Di satu sisi, dia juga meragukan keputusan yang diambil oleh wasit terkait kartu merah Laporte dan gol Zaha yang dianggapnya offside. Usai kekalahan itu, Guardiola menyoroti kinerja wasit Andre Mariner terkait kartu merah Aymeric Laporte dan gol Gabriel Jesus yang dianulir. Banyak hal yang salah, kami kebobolan gol cepat memainkan babak pertama yang bagus. Tetapi pada saat yang sama ada kartu merah dan interpretasi dari wasit. Kami dapat dukungan supporter, tapi sayang gol itu dianulir. Sore ini Jonny Evans dengan aksi yang sama mendapatkan kartu kuning. Itu interpretasi dari wasit. Kami membuat kesalahan untuk gol Palace dan yang kedua kuning atau merah. Kartu itu tergantung wasit, ucap Pep Guardiola menambahkan. Laporte di kartu merah karena dianggap sebagai orang terakhir dari pemain lapangan Manchester City ketika melanggar Zaha. Faktor lain yang mendukung Laporte diusir wasit adalah bek Spanyol itu dalam posisi menghadap gawang. Itu VAR, saya tidak tahu batasnya. Pelanggaran itu kartu kuning di laga Leicester, merah di sini. Wasit adalah bos dan mereka yang memutuskan. Gol kebobolan kami adalah kesalahan kami, tutur Guardiola. Itu bisa saja kartu kuning atau merah, semuanya tergantung wasit dan apa yang dia pikirkan. Untuk gol, saya membayangkan hakim garis mengatakan kalau dia offside, kata Guardiola dikutip dari laman Manchester City. Pada menit ke-60, Gabriel Jesus membobol gawang Palace. Akan tetapi, gol itu dianulir lantaran Phil Foden yang memberikan umpan lebih dulu dalam posisi offside. Kami tidak kalah karena itu, kami kebobolan gol pertama dan kami gagal mencetak gol. Setelah itu kami cukup oke, kami bermain baik di 25 hingga 30 menit babak kedua. Namun ketika Anda bermain 10 melawan 11 selama 50 menit, sangat sulit bagi tim seperti kami. Sebab Anda butuh proses dan melakukan segalanya dengan benar. Para pemain telah menunjukkan karakter dan berusaha, tapi sayangnya banyak sekali hal-hal yang salah dan kami pun kalah. Demikian kata Pep Guardiola. Dengan kekalahan itu Manchester City gagal menyalip Liverpool yang menempati posisi kedua klasemen Liga Inggris. Saat ini Liverpool unggul 2 poin atas The Citizens. Berita Ramsdale dulu dicaci sekarang dipuji. Arsenal sukses meraih poin penuh kala bertandang ke markas Leicester City di King Power Stadium. Pasukan Mikel Arteta datang dengan optimis setelah mereka mampu mencatatkan rekor 8 pertandingan belum terkalahkan di semua ajang. Berstatus sebagai tim tamu, Arsenal tidak sungkan mengambil inisiatif serangan. Tim besutan Mikel Arteta itu langsung tampil menekan sejak awal laga. Baru 5 menit laga berjalan, tim tamu berhasil mencuri keunggulan. Berawal dari sepak pojok Bukayo Saka, bola sukses ditanduk sempurna oleh Gabriel Magalhaes ke gawang Kasper Schmeichel. Skor 1-0 berubah untuk keunggulan Arsenal. Unggul 1-0 membuat Arsenal kini kian percaya diri untuk menyerang Leicester City. Mereka juga terus menggempur pertahanan The Foxes sehingga tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan mereka.
Di menit ke-18, Arsenal sukses menggandakan keunggulan mereka atas Leicester City. Berawal dari kesalahan bek Leicester City saat menghalau bola, Emil Smith-Rowe sukses masuk ke kotak penalti dan menyambar bola tersebut, sehingga Arsenal unggul 2-0 atas tuan rumah. Arsenal sepertinya bakal menang besar ketika memimpin 2 gol sebelum 20 menit laga berlangsung. Tapi setelahnya Arsenal justru banyak ditekan oleh Leicester. Leicester total membuat 6 attempts dengan 8 on goal sepanjang 90 menit. Sementara Arsenal cuma melepaskan 9 attempts. 5 diantaranya mengarah ke sasaran. Dari 8 peluang tepat sasaran, semuanya berhasil dimentahkan oleh Ramsdale yang bermain mantap. Ramsdale harus jatuh bangun mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Salah satu kontribusi krusial Ramsdale terjadi pada menit ke-43. Pertandingan saat dia melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tendangan bebas akurat yang dilepaskan oleh James Maddison. Bola muntah berusaha disambar oleh Jones Evan, tapi Ramsdale sikap menghalaunya kembali dengan kakinya dibantu tiang gawang. 2 penyelamatan beruntun itu bisa dipastikan akan dipertimbangkan sebagai aksi penyelamatan terbaik Liga Inggris musim ini. Di sisi lain, Arteta juga memuji kinerja para pemain Arsenal menggalang pertahanan mereka demi meredam Leicester, yang juga sepanjang laga mendominasi lebih dari 64% penguasaan bola. Saya bilang kepada mereka, kalian harus menyukai tugas bertahan, kalian adalah pemain bertahan. Sejujurnya, Anda juga meminta mereka untuk melakukan semua proses yang diminta, mengambil keputusan, serta resiko-resiko dari cara bermain kami. Tetapi itu semua harus keluar dari dalam diri mereka sendiri, kata Arteta, juru taktik asal Spanyol itu. Total sudah 4 clean sheet dibuat oleh Ramsdale yang sempat kalah bersaing dengan Bernd Leno di 3 laga awal. Kebetulan sejak Ramsdale dipasang sebagai starter, Arsenal tidak terkalahkan di 7 pertandingan Liga, dengan perolehan 5 menang dan 2 imbang. Dia juga punya persentase penyelamatan mencapai 85,7%. 24 dari total 28 tembakan mampu digagalkan. Hanya kalah dari Edward Mendy yang punya presentase 85,7%. Wajar jika 2 mantan kiper top Premier League memuji betul penampilan Aaron Ramsdale tersebut. Penyelamatan terbaik yang pernah saya lihat dari Ramsdale, ujar kiper ex-Manchester United Peter Schmeichel. Pertandingan ini membuktikan perkembangan Arsenal beberapa pekan terakhir. The Gunners stabil solid khususnya dalam menghadapi ancaman serangan balik cepat dari Leicester. Pola permainan pasukan Mikel Arteta tampak lebih stabil. Arsenal membiarkan Leicester membawa bola, tapi balas mengancam dan bisa memanfaatkan serangan dengan lebih baik. Performa gemilang Aaron Ramsdale tampaknya juga melebihi ekspektasi Mikel Arteta. Sebagai pelatih, Arteta puas melihat perkembangan kiper barunya tersebut. Ramsdale adalah salah satu pembelian Arsenal musim panas ini. Saat itu keputusan Arsenal dikritik keras oleh fans, sebab mereka sudah punya Bernd Leno yang main impresif. Meski begitu, diduga ada alasan kuat di balik keputusan Arteta merekrut Ramsdale. Mantan kiper Sheffield United itu juga memiliki kemampuan yang lebih komplit daripada Leno. Dengan penampilannya tersebut, Ramsdale diperkirakan berpeluang menjadi kiper nomor 1 The Gunners. Dia telah tampil 3 pertandingan bersama Arsenal sejak bergabung. Apalagi masa depan kiper Arsenal lainnya, Bernd Leno, belum pasti di Emirates. Leno juga telah mencatatkan 3 penampilan musim ini bersama Arsenal. Itu artinya persaingan di posisi kiper sangat ketat. Leno disebut-sebut akan meninggalkan klub. Sejumlah klub Eropa tertarik memakai jasa kiper 29 tahun itu. The Gunners berhasil meningkatkan performanya sejak dihajar Manchester City dengan skor 0-5 beberapa pekan lalu. Saat ini Arsenal ada di peringkat ke-5 klasemen sementara dengan raihan 17 poin. Sementara Leicester City turun ke peringkat 10.